Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Berti selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 di sini akan menyampaikan proposal yang berjudul Identifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proses Pembakaran Opak Ketan menggunakan mesin dengan sistem roller pada UMKM IKA di 22. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Insan Kamil dengan NIM 122220094 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kiki Prasetya dengan NIM 12222200087. Saya Fanda Dinta dengan NIM 122222096. Baik, kita mulai dari bab pertama yaitu pendahuluan. Oke, untuk latar belakang. Opak ketan merupakan salah satu makanan khas Sumedang, Jawa Barat. Terbuat dari campuran nasi ketan serta santan dan bumbu lainnya. Sehingga opak ketan ini akan memiliki rasa yang asin dan gurih. Selanjutnya, proses pembuatan opak ketan. Oke, pembuatan opak ketan ini dimulai dari pencampuran nasi ketan dengan santan dan bumbu-bumbu lainnya sesuai dengan selera. Selanjutnya akan diuleni hingga menjadi adonan yang disebut dengan jangel. Nah, untuk gambar jangel tersendiri bisa dilihat pada gambar yang ada pada PowerPoint. Nah, jangel tersebut selanjutnya akan dicetak kecil-kecil dan dipipihkan seperti yang dapat dilihat pada gambar di PowerPoint di bagian atas. Setelah dipipihkan, jangel atau opak tersebut akan dijemur langsung di bawah terik sinar matahari hingga kering. Setelah kering, jangel atau opak akan dilanjutkan dalam proses pembakaran hingga opak tersebut matang dan berwarna kecoklatan, seperti yang dapat dilihat pada gambar bagian bawah di PowerPoint. Selanjutnya, yaitu proses pembakaran. Pembakaran opak ketan dilakukan secara tradisional pada UMKM Rika di 22, di mana proses pembakaran opak dilakukan secara langsung di atas bara api. Dapat dilihat pada gambar di PowerPoint sebelah kiri. Proses pembakaran tersebut memerlukan waktu yang cukup lama karena ketelitian dari operator dan besar kecilnya bara api perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti opak gosong ataupun lainnya. Berdasarkan penelitian dan inovasi saudara Bobby Sagita dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengenai kajian kinerja mesin pematang opak ketan dengan metode roller, dihasilkan mesin pematang atau pembakar opak dengan metode roller yang dapat dilihat pada PowerPoint bagian kanan. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan kinerja yang memuaskan, khususnya dalam proses pematangan dan kapasitas produksi untuk proses pematangan opak ketan tersebut. Namun, alat roller yang berhubungan langsung dengan opak ketan perlu diperhatikan lagi kehigienisannya, karena opak ketan itu berhubungan langsung dengan bahan dari roller atau pembakarnya dan bara api di bawahnya. Jadi perlu diperhatikan lagi supaya terjamin kehigienisannya. Begitupun dengan keamanan dari mesin tersebut perlu diperhatikan lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di UMKM tersebut. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang dapat dilihat pada slide selanjutnya. Nah, ini rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana identifikasi bahaya pada mesin pembakar opak ketan ketika di 22. Yang kedua, bagaimana analisis pengendalian risiko dengan metode HIRAC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Dan JSA, yaitu Job Safety Analysis pada mesin pembakar opak ketan Rika di 22. Yang ketiga, yaitu bagaimana penggunaan permit to work pada mesin pematang opak Rika di 22. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya ada 3 juga, yaitu untuk mengetahui bahaya dari mesin pematang opak ketan Rika di 22. Yang kedua,
untuk mengetahui pengendalian risiko yang dapat dilakukan dengan metode HIRARC, PMEA, dan JSA pada mesin pembakar opak ketan Rika di 22. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui penerapan permit to work pada mesin pematang opak ketan di UMKM Rika di 22. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya ada 3. Yang pertama, pengetahuan bahaya dari mesin pematang opak ketan Rika di 22. Yang kedua, pengendalian risiko dengan menggunakan HIRARC, PMEA, dan GSA pada opak ketan Rika di 22. Yang ketiga, pengetahuan tentang penggunaan permit to work pada opak ketan Rika di 22. Sedangkan untuk lingkup penelitiannya yaitu proses pengamatan hanya dilakukan pada mesin pembakar opak ketan Rika di 22 saja. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama adalah mesin pembakar opak ketan dengan metode roller dikembangkan untuk menggantikan proses pembakaran dengan cara tradisional. Tujuannya untuk mempercepat waktu pematangan dan meningkatkan kualitas hasil dari pembakaran, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan juga efisiensi proses pembakaran dari opak ketan. Dan mesin opak dengan metode roller dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Selanjutnya, pengoperasian mesin pembakar opak ketan memerlukan perhatian khusus terhadap faktor-faktor keselamatan dan juga kesehatan. Karena melibatkan proses pembakaran, mesin ini dapat menghasilkan asap yang berbahaya dan suhu tinggi yang dapat menyebabkan risiko kebakaran dan juga cedera pada pekerja. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pengoperasian yang aman dan juga penerapan praktik kesehatan dan juga keselamatan kerja yang tepat sangat penting dalam penggunaan mesin opak ketan. Penggunaan mesin opak ketan dapat pada gambar di sebelah kanan atau K3. K3 merupakan aspek yang sangat penting dalam lingkungan industri, terutama di sektor manufaktur seperti produksi makanan. Keselamatan kerja mencakup langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan, penyakit pekerjaan, cacat tetap, kematian, serta melindungi material konstruksi dan pemeliharaan. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga taraf hidup karyawan. Adapun identifikasi potensi bahaya dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu HIRARC, FMEA, dan juga GSA. Yang pertama adalah HIRARC, atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. HIRARC merupakan gabungan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control, merupakan sebuah metode dalam mencegah atau meminimalisir kecelakaan kerja. HIRARC merupakan metode yang dimulai dari menentukan jenis kegiatan kerja yang kemudian diidentifikasi sumber bahayanya sehingga didapatkan resikonya dan kemudian akan dilakukan penilaian resiko dan pengendalian resiko untuk mengurangi paparan bahaya yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan. Lalu yang kedua ada FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis, adalah sebuah metode evaluasi kemudian terjadinya sebuah kegagalan dari sebuah sistem, desain, proses, atau service untuk dibuat langkah penanganannya. Metode FMEA ini sangat membantu dan mudah digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko kecelakaan kerja. Dan langkah pertama yang digunakan dalam metode ini adalah mengidentifikasi potensi cedera akibat kerja, dan langkah kedua ditujukan untuk menilai tingkat risiko kecelakaan kerja dengan menghitung Risk Priority Number atau RPN untuk setiap risiko kecelakaan kerja menggunakan metodologi FMEA. Lalu selanjutnya adalah GSA atau Job Safety Analysis, adalah prosedur yang menggabungkan antara prinsip keselamatan dan juga kesehatan kerja yang dapat diterima dalam suatu tugas atau operasi pekerjaan tertentu. Tujuan pelaksanaan GSA secara umum adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan sehingga tenaga kerja diharapkan mampu mengenali bahaya tersebut sebelum terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
Banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi dalam sebuah aktivitas membuat prioritas dalam pembuatan GSA ini. Lalu selanjutnya adalah mencegah kecelakaan dan juga cedera dapat dicegah melalui 5 tahapan yang berada di bawah. Yang pertama, menggunakan sarung tangan tahan panas. Lalu selanjutnya masker pernafasan yang digunakan agar terhindar dari asap bahaya. Lalu yang ketiga, pelatihan yang memadai. Hal ini digunakan untuk mengetahui cara untuk menggunakan alat kopakatan dengan metode roller dengan bagian benar. Lalu yang keempat, prosedur keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Dan yang terakhir adalah tindakan darurat. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, untuk bab ketiga sendiri, ini berisi tentang metode penelitian. Isinya yaitu memuat objek penelitian, yaitu ya berfokus pada mesin pembakar opak ketan di UMKM Opak Rika dibuat dua. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian pada UMKM Opak Rika, tepatnya di Dusun Buah 2 RW 04, Desa Buah 2, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sendiri, kita membutuhkan data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada metode pengolahan data. Next. Untuk pengumpulan data. Data yang dibutuhkan meliputi data data primer atau data yang diperoleh secara langsung. Yang kedua ada data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data sendiri yaitu metode pengamatan lapangan atau field research. Metode ini berisi satu, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan pada karyawan yang mengoperasikan mesin pembakar opak dan pemilik usaha opak Rika. Selanjutnya metode observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung proses pemakaian mesin pembakar opak. Proses pengamatan dan catatan data yang digunakan untuk pemecahan masalah dilakukan secara langsung. Selanjutnya, metode pengolahan data. Metode pengolahan data kita menggunakan 3 metode. Yang pertama ada analisis hierarki, yang kedua analisis FMEA, yang ketiga analisis JSA. Untuk analisis hierarki sendiri berisi 3 langkah. Yang pertama ada langkah identifikasi bahaya, selanjutnya langkah penilaian risiko, dan yang ketiga adalah pengendalian risiko. Untuk analisis FMEA sendiri yaitu memuat 2 langkah. Yang pertama identifikasi potensi cedera akibat kerja. Yang kedua ada penilaian tingkat risiko kecelakaan kerja dengan perhitungan risk priority. Selanjutnya untuk analisis JSA sendiri, kita memuat 7 langkah. Yang pertama itu identifikasi bahaya. Yang kedua ada analisis tugas. Yang ketiga ada evaluasi risiko. Yang keempat ada penentuan prioritas. Yang kelima ada pengembangan controlling. Yang enam melibatkan pekerja. Dan yang ketujuh adalah pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Untuk selanjutnya adalah kerangka penelitian. Kerangka penelitian sendiri itu berfokus pada urutan langkah dalam penelitian. Yang pertama ada langkah pengumpulan data. Selanjutnya data-data yang sudah terkumpul tersebut dianalisis menggunakan 3 metode yaitu hierarki, FMEA, dan juga JSA. Untuk mengidentifikasi bahaya dan apa yang resiko yang menyebabkan cedera. Yang selanjutnya setelah kita mendapat analisis tersebut, kita lanjut ke permit to work untuk membuat suatu izin yang selanjutnya kita temukan solusi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.